tadi kan Rizka ngobrolnya udah berlima. Nah, Rizka sekarang kayaknya ngobrol berduaan aja nih dengan Abang Budi ya Bang ya. Siap. Salah satu kader bela negara pada tahun 2016. Boleh diceritain tuh Bang langsung Bang ke pemirsa. Iya, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat 2016 saya adalah salah satu perwakilan Provinsi Lampung dari Laskar Merah Putih dalam kegiatan Satgas Bela Negara dengan menggunakan kapal perang Angkatan Laut yaitu KRI Surabaya 591. Perjalanan pada saat itu sebulan lebih. Jadi ke perbatasan negara antara Indonesia Malaysia, Indonesia Singapura, Indonesia Filipina, Indonesia Cina, Indonesia Vietnam, Indonesia Brunei, Indonesia Australia. Jadi pada saat itu Laskar Merah Putih adalah satu-satunya organisasi yang sudah MOU dengan Kementerian Pertahanan. Makanya pada saat itu Laskar Merah Putih adalah panitia dari kegiatan Satgas Bela Negara tersebut. Dan alhamdulillah kita Laskar Merah Putih bersama sekjen kita yang sekarang, Sekjen Laskar Merah Putih Anderson Derek, kita membuat prasasti di perbatasan di Pulau Senoa antara perbatasan Indonesia dengan Vietnam. Dan sampai sekarang prasasti itu masih terpelihara dengan rapi. Terus Bang, apa sih yang abang dan teman-teman lakukan di perbatasan negara itu? Yang kita lakukan dari peserta pada saat itu jumlahnya ada sekitar 586 peserta ditambah ABK. Iya, seluruh Indonesia. Di situ kita dibagi ada yang bakti sosial, ada yang memberi penyuluhan kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah syukur saya di situ masuk dalam kategori 5 besar. Jadi tidak mengikuti bakti sosial, tapi saya memberi arahan kepada masyarakat agar masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan rasa kecintaan terhadap negara ini timbul. Begitu. Serunya gimana? Keseruan di sana tuh gimana sih Bang? Keseruannya sangat seru. Suka dukanya gitu mungkin. Kalau bicara suka duka, banyak suka dukanya. Pertama suka duka saya dengan keluarga, itu yang pertama. Itu Karena kenapa saya katakan suka duka dengan keluarga? Itu kalau sudah seminggu saya nggak dapat sinyal ya, seminggu saya tidak bisa berhubungan dengan keluarga. Iya. Wah, itu berat banget pasti. Dari sisi keluarganya juga berat pasti kan? Iya, betul. Udah ketar-ketir gimana nih di sana, gimana ini sehat apa enggak, ini apa sakit atau gimana pasti pikiran kan aneh-aneh itu Bang. Sebulan itu menjalani itu ya Bang. Sebulan lebih menjalani perjalanan laut itu. Jadi perjalanan laut itu dari tempat satu ke tempat yang satu itu pelajaran juga macam-macam. Dari tempat satu ke tempat satu pelajarannya begini. Nanti setelah turun dari kapal kita terapkan pelajaran itu. Naik lagi berjalan 4 hari pelajaran sudah beda. Jadi setiap kita masuk ke daerah ke perbatasan itu pelajaran yang kita terapkan beda-beda, nggak sama. Karena memang daerahnya juga beda-beda. Iya. Terus Bang, yang paling berkesan di perbatasan mana tuh Bang? Terus apa kejadiannya sehingga bisa berkesan? Yang paling berkesan itu saya di Natuna. Di Natuna itu saya masuk ke satu daerah. Di situ saya melihat pendidikannya itu sangat apa ya? Kurang sekali. Pertama itu, yang kedua, masyarakat di situ rasa kecintaannya terhadap negara ini kurang juga. Bahkan sampai saya di situ, ya untungnya saya pada saat itu pakai kacamata hitam, jadi nangisnya keluarnya air mata saya ini nggak kelihatan di situ. Jadi abang harus ya bener. Tapi mereka tuh lebih di Natuna itu yang kata abang kurang sekali itu lebih ke negara mana tuh mereka condongnya? Sebetulnya kalau mereka condongnya tetap ke Indonesia, ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Cuman yang mereka kecewa itu apa ya? Lebih mereka itu lebih nyaman ketika sakit itu lari ke negara tetangga karena dipermudah di negara tetangga itu daripada di negara Indonesia itu. Pelayanan kesehatan kurang. Iya, pelayanan kesehatannya.
Siap. Atau karena memang jaraknya juga lebih dekat dengan negara tetangga atau gimana tuh Bang? Jaraknya sih sebetulnya kalau bicara jarak ya lebih dekatnya dengan negara kesatuan Republik Indonesia, iya. Tapi mereka malah lebih memilih ke sana Iya. karena mungkin lebih dipermudah. Lebih dipermudah pelayanannya. Misalnya kalau menurut cerita mereka, kalau sudah masuk ke sana, itu mereka tidak membedakan si miskin dan si kaya, Iya. semuanya dilayani. Mau dari daerah mana Iya. mana tetap dilayani. Oke, Betul. ini kan salah satu pembelajaran untuk pemerintah kita juga ya. Siap, Bang, ya. siap. Dan harapan abang nih, harapan abang untuk pemerintah ke depannya untuk ya mungkin karena abang udah Iya. pernah melihat itu sendiri, apa sih Bang harapan khusus dari lubuk hati abang? Kalau harapan saya kepada pemerintah, ketika pemerintah program pemerintah dijalankan, itu jangan seperti dia melempar terus ditinggalkan, tidak terbina. Yang seharusnya ketika pemerintah pusat melempar kepada kelompok ataupun kepada masyarakat yang ada di daerah perbatasan, binalah mereka agar mereka timbul kecintaannya terhadap negara ini, bahwa negara Indonesia ini tidak begitu loh, gitu. Jadi merangkulnya harus dari awal sampai akhir, jangan di tengah-tengah udah Iya. ditinggalin gitu ya. Betul, Bang? betul. Oke, terima kasih Bang. Seru banget tapi mungkin waktunya terbatas, nanti kita bisa cerita-cerita lagi Siap, Bang, siap, lebih siap. detail di kunjungan berikutnya. Siap. Oke, terima kasih Abang Siap. atas waktunya. Siap.